Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faikir Rabani dengan NIM 33342300083 dari kelompok 6 ingin menjelaskan tugas mata kuliah reduksi biji besi. Tugasnya ialah membuat skema industri pabrik reduksi biji besi di Indonesia yang bertujuan agar kami mengetahui step by step pengolahan biji besi terutama pada proses reduksinya. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu pemilihan tempat, di mana pemilihan tempat ini harus dilandasi dengan ketersediaan bahan bakunya. Kami memilih tempat produksi di Lampung karena menurut jurnal ketersediaan potensi endapan biji besi, Lampung memiliki cadangan biji besi signifikan yang didominasi hematit, magnetit, dan limonit dengan kadar Fe cukup tinggi, yaitu rata-rata 45-62%, menjadikan Lampung layak sebagai basis pendirian pabrik reduksi biji besi. Lalu langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu teknologi dan reduktor yang dipilih. Menurut jurnal yang kami temukan, biji besi Lampung dengan kadar Fe kurang lebih 60% sangat sesuai direduksi menggunakan batu bara dalam rotary kiln dan dilanjut proses pemanasan menggunakan IF, menghasilkan besi spon dengan derajat metalisasi hingga 99,8%. Lalu, batu bara dipilih karena nilai karbonnya yang efektif sebagai reduktor, serta ketersediaannya yang melimpah di Sumatera Selatan sehingga mudah didistribusikan ke Lampung dengan biaya yang paling ekonomis. Baik, saya akan menjelaskan diagram alir percobaan dan logika proses. Jadi, biji yang kami gunakan pada industri ini yaitu kami ingin membuat produk besi murni. Jadi kami mengambil biji besi. Jadi langkah pertama itu yaitu pengangkutan biji besi dari tambang diangkut dengan drum truck untuk menuju unit penghancuran. Nah, unit penghancuran yang kami gunakan yaitu gyratory crusher. Biji yang berukuran besar dihancurkan menjadi potongan lebih kecil. Kemudian kami akan melakukan pengayakan menggunakan alat vibrating screen dan kami memisahkan material yang berdasarkan ukuran. Ketika ada material yang masih berukuran besar akan dikembalikan ke cone crusher untuk dihancurkan ulang. Kemudian kami melakukan proses pemisahan menggunakan magnetik. Alat yang kami gunakan yaitu wet drum magnetic separator. Kami memanfaatkan sifat magnet untuk memisahkan biji besi dari pengotor. Hasilnya kami mendapatkan konsentrat biji besi. Selanjutnya pembentukan pellet. Kami menggunakan alat drum pelletizer. Konsentrat digulirkan hingga berbentuk bola kecil atau pellet. Nah, proses selanjutnya yaitu pemanasan. Alat yang kami gunakan itu rotary kiln. Jadi pellet dipanaskan dan direduksi menjadi spon iron atau besi spon. Nah, langkah terakhir peleburan. Kami peleburan menggunakan alat basic oxygen furnace atau bisa disingkat BOF. Nah, spon iron dileburkan dan dimurnikan dengan oksigen. Hasil akhirnya yaitu besi murni. Halo, saya Syifa Zara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca massa pada proses reduksi biji besi menggunakan rotary kiln. Untuk inputnya sendiri terdapat dua komponen penting, yaitu biji besi itu sendiri dan juga batu bara sebagai reduktor. Untuk biji besi diperlukan sebanyak 20.000 kg, sedangkan untuk batu bara sebagai reduktor dibutuhkan sebanyak 28.000 kg. Kemudian batu bara dan biji besi akan direduksi menggunakan batu bara melalui proses reduksi biji besi menggunakan rotary kiln yang kemudian akan menghasilkan output berupa sponge iron sebanyak 14.880 kg dan juga gas buangan dan slag dan loss juga sebanyak 33.120 kg. Kalau kita bicara soal efisiensi, sebenarnya potensi lokal Indonesia sudah sangat mendukung. Data menunjukkan cadangan biji besi lokal mencapai sekitar 16 hingga 17 ton dengan kadar Fe antara 45 sampai 62%. Memang kadar ini belum terlalu tinggi, tapi kita bisa tingkatkan melalui proses beneficiasi.
agar lebih layak untuk direduksi. Teknologi rotary kiln kemudian menjadi pilihan yang sangat tepat karena terbukti mampu untuk menghasilkan sponge iron dengan tingkat metalisasi hampir 99,8%. Artinya, hampir semua oksida besi benar-benar menjadi besi logam, sehingga efisiensi konversinya sangatlah tinggi. Selanjutnya, dari sisi reduktor, kita mempunyai keunggulan batu bara yang terdapat di Sumatera Selatan, khususnya yang ada di Lampung. Sumbernya melimpah, biaya transportasinya relatif rendah, dan ketersediaannya terjamin untuk jangka panjang, yang artinya proses produksi bisa berjalan secara ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Namun, tentu ada tantangan. Penggunaan batu bara menghasilkan emisi CO2 yang berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Karena itu, strategi mitigasi menjadi sangatlah penting. Misalnya, melalui peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan gas buang, atau penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.